Inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini. Otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini, jangan sholat pakai otak, ya. Nanti pikirannya macam-macam. Zikir pakai apa? Pakai kolbu beneran. Tapi masih kepikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kolbu, zikirnya masih pakai zikrul maut adalah amalnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit mau wafat nggak ada obatnya. Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disemur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia nggak masalah kalau ditinggalkan oleh Ali, ditinggal suami nggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu-ibu mana yang duluan nih, Pak? Suami apa istri ntar? Hah? Maunya kayak Fatimah ya? Apa kata Nabi? Wahai putriku, ridhokah kamu jika aku awal dipanggil, setelah itu yang pertama nyusul kamu? Kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu kabur kali ya, berhenti aja jadi muridnya. Benar ya? Belum mau mati Ustaz, gitu ya. Fatimah masih muda, tapi Nabi kabarkan, yang pertama menyusulku adalah engkau wahai Fatimah. Tenang Fatimah, nanti engkau akan membersamaiku di alam sana. Fatimah yang tadinya nangis, dia langsung senyum. Tuh beda kan sama ibu-ibu. Ibu-ibu saya kabarin mati ntar pasti pada mukanya galau tuh ya. Ini beda Fatimah dengan Fatimah zaman now ya. Kenapa Fatimah berbahagia dikabarkan mati? Karena dia dikabarkan akan menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah di dunia ini kekasih melebihi kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada. Fatimah itu kalau nggak disuruh nikah sama Sayyidina Ali, dia nggak mau nikah deh. Rasulullah yang menjodohkannya dengan Sayyidina Ali, baru dia menikah. Bagi Fatimah cukup mengabdi kepada ayahandanya Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika baginda Nabi ditanam di dalam kubur, sahabat kemudian menginjak-injak tanah. Fatimah menangis bergetar mengatakan, ya Abta, betapa mereka tidak kenal engkau, kuburmu diinjak-injak mereka. Jadi Fatimah pun ngomong, kalau mereka tahu nggak berani pakai kaki, pasti pakai tangan pelan-pelan. Itu Fatimah ngomong, ya Abta, wahai ayahanda, seandainya mereka tahu siapa engkau, mereka tidak akan berani menginjak-injak kuburmu. Tapi kita supaya kubur keras, kita injak-injak, benar gak? Kalau versi Fatimah tidak, pakai tangan pelan-pelan walaupun lama. Inilah beda mencinta dengan sahabat yang cuma kenal. Tapi itulah makom mereka. Beda dua makom, makom arifin yang kenal Allah dengan cuma muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Fatimah dikabarkan, engkau akan menyusulku. Maka dia menunggu-nunggu saat kematian. Ternyata mati itu sama dengan berangkat pulang kampung.
Kita mau pulang kampung sebelum hari raya, ditunggu-tunggu nggak waktu itu? Dirindu nggak itu? Dicari-cari nggak tiketnya? Mahal pun dibeli. Mau nggak beli tiket kematian? Mau, harus mau. Kalau nggak sempurna. Ruh ini sempurna kalau dia mati. Tapi sebelum dia berpisah dengan badan, dia harus punya petanya dulu. Dia mau kemana habis ini? Jangan dikira orang baru mati semua langsung ketemu Allah. Enggak. Orang baru mati dihisab dulu dia, baru ditanya mungkar nakir. Belum langsung ketemu Allah. Itulah kalam Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis, Pak ya. Matilah kamu sebelum mati. Bayangkan dirimu sudah tiada, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya mati sebelum mati. Dan cara mematikan diri, ingat maksiat. Ingat, pasti langsung kita bergetar. Maka kadang-kadang maksiat itu hadiah juga. Kalau kita ini taat dari kecil, seperti anaknya Jan, namanya Banul Jan Azazil. Dari kecil dia zikir. Ketika sudah puluhan ribu tahun berzikir, dia merasa sombong. Itu akibat cuma diajarin zikir tapi nggak diajarin ilmu. Maka kita nggak senang anak kita cuma hafiz Quran, mengerti zikir, harus diajarkan ilmu. Saya senang sekali ini di majelis ini diajarkan kitab ini, Ustaz ya. Kadang-kadang Al-Fathur ini yang nulis waliullah. Al-Ghaus, pemimpin wali di zamannya. Siapapun yang bersalam dengannya jadi wali. Tidak ada orang ucapin salam ke beliau, tasdik Anda waliullah, jadi wali dan langsung. Minimal jadi wali umum. Ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Ji, mengarang kitab Al-Fathur Rabbani. Itu kalau cuma salam. Sahabat Nabi cuma mandang beliau lalu percaya beliau Rasulullah, langsung berganti status jadi sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada orang percaya dia seorang wali, langsung jadi wali umum, wali am. Mengikuti thariqah beliau di zaman itu, langsung jadi wali khas, wali yang spesial. Ilmu beliau terus berkembang sampai sekarang berkembang ya. Tapi sudah banyak juga perubahan ya. Saya lihat beberapa yang diajarkan di sini sudah tidak diajarkan dalam thariqah. Padahal dahsyat sekali. Sayyidina Umar mengatakan apa tadi? Mutu qabla an tamutu. Inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini. Otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini, jangan sholat pakai otak, ya. Nanti pikirannya macam-macam. Ya. Zikir pakai apa? Pakai kalbu beneran. Tapi masih kepikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kalbu. Zikirnya masih pakai. Sholat kok nerjemah, itu khusyuk dari mana ya? Mana ada Nabi ngajarin sholat itu nerjemah Quran. Kalau nggak tahu ilmu khusyuk, belajar kepada ahli khusyuk, termasuk yang jago terjemah. Antum yang ahli terjemah, jangan sesatkan umat. Coba ibu-ibu bapak yang nggak pernah nyantri disuruh nerjemah Al-Fatihah lagi sholat, pusing nggak? Pusing, stres tar sholatnya. Setiap sholat stres karena nerjemah. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Zalikal kitabul la raiba fi, hanya Allah yang tahu, gitu aja. Hudal lil muttaqin, hanya Allah yang tahu. Itu maqamnya antum semua tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib, hanya Allah yang tahu. Itu boleh ya. Salat itu bukan nerjemah. Salat itu wajah tuh, bertawajuhnya kalbu kepada pencipta langit dan bumi, menghadapnya kalbu kepada yang membolak-balik kalbu, kembalinya ruh kepada yang meniupkan ruh, kembalinya tubuh kepada tanah. Makanya disimbolkan sujud. Sujud itu adalah mati sebelum mati. Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat ulama-ulama sirah, kata Sayyidatuna Aminah,
ketika anakku Muhammad lahir, tiba-tiba dia kemudian berubah seperti orang sujud. Itu Nabi Muhammad. Maka bernamalah Muhammad, orang sujud itu mim ha mim dal. Tubuhnya itu adalah Muhammad. Coba kepalanya mim, benar. Lengkungan punggungnya ha. Ini mim. Ada dua enggak? Maka tasdid Muhammad, satu kelihatan, satu tidak. Yang satunya nanti turun jadi al-mahdi. Lalu dal. Dal itu hidayah dari Allah, hidayah minallahi tabaraka wa ta'ala. Mim ha mim dal. Maka tiada orang masuk neraka kecuali diganti wajahnya. Gak ada yang berwajah seperti wajah begini, ya, walaupun gak cakep-cakep amat, tapi ini kan wajah manusia, benar gak? Gak ada yang secakep wajah Ustadz Asep, ya. Wajahnya putih, kalbunya bening. Alhamdulillah. Ibu-ibu cari ustadznya yang begitu, ya. Makanya gak boleh dimaskerin ustadznya. Selamat Ustadz. Mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu. Maka pelajarilah ma'rifat Allah, mengenal Allah. Maka nanti kita pulang kepadanya, kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung, waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya, ya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah takut mati, rinduilah kematian, ya, supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.